Halo guys, perkenalkan nama saya Romi Rahman dengan NIM J030320114041. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Hairunisa dari Manajemen Informatika 57 dengan NIM J0303201029. Saya Subhan Afina Dewanto dengan NIM J0303201137. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan program yang telah kita buat. Program yang telah kita buat yaitu program Stack dengan judul program yaitu visualisasi tumpukan buku di dalam kardus. Jadi program ini kita buat itu untuk memvisualisasikan seolah-olah kita sedang memasukkan buku ke dalam kardus secara digital gitu. Di dalam program ini kita bisa memilih kapasitas kardus sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa memilih 2, 3, 4, atau 5 buku yang akan ada di dalam kardus tersebut. Kemudian di dalam program ini ada beberapa menu. Di antaranya itu menu untuk mengganti kapasitas kardus. Yang kedua itu menu untuk melihat isi dari kardus tersebut. Yang ketiga yaitu menu untuk memasukkan buku ke dalam kardusnya. Yang keempat yaitu menu untuk mengeluarkan buku di dalam kardus tersebut. Yang kelima yaitu menu untuk melihat pembuat dari program tersebut, kemudian aturan dalam program tersebut. Yang terakhir yaitu menu untuk keluar dari program. Nah, itulah penjabaran menu-menu yang ada di program yang telah kita buat kali ini. Mungkin kita langsung aja masuk ke penjelasan sintak dalam pembuatan program visualisasi tumpukan buku di dalam kardus ini. Come on, let's check this out. Sekarang kita udah masuk di Visual Studio Code-nya. Di program ini kita memisahkan antara file yang khusus untuk di-run dan file yang khusus untuk sintak-sintaknya atau codingannya. Di file khusus yang untuk di-run oleh user, yang dipakai untuk user, itu cuman ada sintak ini from, import, dan manggil my program. Jadi fungsi dari sintak from ini untuk mengimport file kode Python, ini kode file Python ini, file Python, di dalam folder pustaka. Kemudian memanggil fungsi dari my program. Selanjutnya pada kode stack, di sini kita menggunakan fungsi init untuk inisialisasi di awal instansialisasi objek stack, salah satunya penentuan size. Lalu ada fungsi set size untuk menentukan ukuran size. Lalu ada fungsi get size untuk membaca ukuran size. Lalu ada fungsi get current size untuk membaca ukuran current size. Lalu ada fungsi set current size untuk menentukan nilai current size. Lalu ada fungsi isEmpty untuk mengecek status kekosongan stack bernilai true ketika current size bernilai 0. Kondisi lainnya akan bernilai false. Lalu ada fungsi isFull. Ini untuk mengecek status penuhnya stack bernilai true ketika current size bernilai sama dengan size, kondisi lainnya akan false. Lalu ada fungsi push. Fungsi push memasukkan data baru ke dalam stack, tentunya dalam posisi di top, yaitu di atas dari data-data lainnya yang baru dimasukkan akan ada berada di atas. Lalu ada fungsi pop untuk mengeluarkan data teratas dari stack. Jadi ketika kita menghapus data, yang akan terhapus adalah data yang paling atas. Lalu ada fungsi print atau cetak untuk mencetak visualisasi stack. Stack merupakan tipe data built-in pada Python. Oleh karenanya, kita harus membuatnya secara mandiri. Lalu di sini beralih ke kode bersih. Maksudnya bersih di sini adalah untuk membersihkan tampilan pada CMD. Lalu beralih ke time, ada waktu underscore sekarang sama dengan time.now. Maksudnya di sini ada program akan membaca waktu pada jamnya menunjukkan jam siang, program akan otomatis mengucapkan selamat siang. Jika waktu menunjukkan sore hari, program akan otomatis mengucapkan selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan seterusnya. Daytime ini untuk maksudnya agar si program ini bisa membaca saat seseorang mengakses program itu. Selanjutnya di bagian opening di sini itu kita membuat fungsinya itu namanya my program. Di mana my program ini yang tadi awal dipanggil waktu di file program ini. Oke, di fungsi my program ini kita cuma menampilkan welcome dan juga ada inputan untuk menanyakan siapa nama user yang sedang menjalankan program ini. Dimasukkan ke dalam variabel user, kemudian dimasukkan ke dalam panggilan fungsi opening ini. Fungsi opening ini akan memanggil fungsi opening yang di sini. Fungsi opening ini mempunyai parameter user yang mana mengacu kepada
inputan yang sebelumnya yang dimasukkan oleh user yang ini. Kemudian di file opening user ini tuh ada bersih, fungsi bersih ini memanggil fungsi bersih yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di dalam opening ini juga ada pengkondisian, di mana kita membuat ini tuh agar ada ucapan selamat pagi, siang, sore, atau malam secara otomatis. Jadi pengkondisian ini di mana saat user menjalankan program, jika di bawah jam 12 siang, maka akan menampilkan halo selamat pagi. Jika di bawah jam 15 atau jam 3 sore, maka akan akan menampilkan halo selamat siang dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada perintah klik enter untuk melanjutkan ke menu utama. Jadi kembali lagi ke menu utama agar programnya itu tidak error dan tidak close gitu. Jadi kembali lagi ke menu utama. Sebelum melanjutkan ke menu utama, di sini kita menambahkan dulu fungsi nambah kapasitas awal. Jadi saat user masuk ke program ini, jadi user itu seolah-olah memilih kardusnya, memilih kapasitas kardusnya sebelum memasuki menu utama. Di fungsi nambah kapasitas awal ini tuh yang tadi udah disebutin bahwa user seolah-olah memilih kapasitas kardusnya. Di sini ada sintak global di mana agar variabel kardus ini dapat dipanggil di luar dari fungsi nambah kapasitas awal ini. Selanjutnya adalah bagian menu. Bagian menu di sini digunakan untuk menampilkan pilihan apa saja yang dapat kita pilih. Seperti yang pertama ini kita dapat memilih kapasitas kardus. Yang kedua dapat melihat isi kardus, masukkan isi, mengeluarkan isi, about program. Lalu yang keenam ada close untuk menutup program. Di bawahnya ada integer input, masukkan nomor menu yang dipilih. Ini digunakan untuk memilih menu yang akan kita jalankan nantinya. Di bawahnya ada fungsi pilih menu. Ini untuk menjalankan perintah input yang ada pada fungsi menu di atas ini. Di sini kita menggunakan statement atau kondisi if, else, dan if. Contohnya semisal kita akan memilih menu yang nomor 3, yaitu memasukkan isi, maka kita dapat ketik angka 3 untuk menjalankan. Lalu pada def pilih menu ini akan memanggil sesuai yang kita pilih. Dan bila yang kita masukkan nomor tidak ada pada fungsi pilih menu, maka akan muncul kata seperti ini, menu yang Anda masukkan tidak sesuai. Dan bila sudah selesai, kita bisa tekan enter untuk kembali ke menu tampilan awal semula yang di sini. Lalu ada nambah kardus. Maksud di sini kita menggunakan fungsi nambah kapasitas, yaitu untuk menambahkan kapasitas kardus. Lalu di sini ada bersih untuk membersihkan tampilan CMD. Lalu di sini ada variabel kardus yang ditambahkan dengan global. Maksudnya variabel kardus ditambahkan dengan global ini adalah agar variabel kardus ini bisa digunakan secara global oleh fungsi-fungsi yang ada dalam program ini. Tidak hanya digunakan secara lokal oleh fungsi nambah kapasitas, namun bisa digunakan oleh fungsi-fungsi lain yang ada dalam program ini. Lalu di sini kita bisa memasukkan kapasitas kardus dan memasukkan kapasitas kardus yang kita inginkan. Setelah itu kita ada fungsi melihat buku. Di sini kita menggunakan fungsi lihat buku. Setelah kita enter akan ada tampilan dari kapasitas buku yang telah kita buat. Terus setelah di-enter kita bisa kembali ke menu. Selanjutnya ada fungsi memasukkan isi dan keluarkan isi. Pada fungsi masuk isi dan keluar isi ini terdapat variabel global. Variabel global digunakan agar dapat kita akses oleh semua fungsi. Jadi kita dapat mengakses dan menjalankan variabel global X pada fungsi mana saja yang dapat di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah variabel global X. Kemudian di fungsi masukkan isi terdapat atribut push. Fungsi dari atribut push ini untuk memasukkan data baru ke dalam stack. Dan di fungsi keluaran isi terdapat atribut pop. Atribut pop ini digunakan untuk mengeluarkan data teratas top dari stack. Jadi kita dapat menekan enter untuk kembali ke menu tampilan awal. Selanjutnya yaitu fungsi about program, di mana program ini tuh kita hanya ingin menampilkan keterangan-keterangan terkait program ini. Dari mulai pembuatnya, anggota kelompoknya, kemudian aturan dari program ini, sosial media dari pembuatnya. Hanya itu saja tujuan kita memasukkan about program ini.
agar terlihat lebih menarik. Kemudian ada fungsi tutup. Fungsi tutup ini di mana untuk mengkonfirmasi ulang bahwa apakah yakin user akan keluar dari program, akan close dari program. Jika yakin maka ketik Y, jika tidak yakin maka klik T. Ketika user mengklik Y, maka akan keluar otomatis dari program. Tapi ketika mengetik T, maka akan kembali ke menu utama. Jika selain itu, maka akan ada keterangan masukan Anda atau masukan dari user tidak sesuai. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Tetap aja akan balik lagi ke menu utama. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba program yang telah kelompok kami buat. Misal di sini kita ada welcome, siapkan nama Anda. Misal kita tulis namanya, lalu akan muncul tampilan pesan halo selamat malam Subhan. Waktunya di sini sesuai dengan kapan kita menjalankan programnya. Jadi jika kita menjalankan programnya pagi hari, maka pesannya halo selamat pagi. Kalau misalnya siang hari, maka selamat siang. Seperti itu. Lalu kita bisa tekan enter. Nah, di tampilan menu ini tampilan menu untuk memilih apa saja yang akan kita jalankan. Misal kita akan mengisi kapasitas kardus. Kita bisa pilih menu nomor 1. Misal kita akan isi kapasitas kardusnya yaitu 4 kapasitas. Kita bisa tekan enter untuk kembali. Dan semisal kita ingin melihat isi dari kardus tersebut, kita bisa pilih nomor 2. Nah, karena tadi kita belum mengisi isi dari isi kardus, maka isi kardus ini masih kosong. Kita bisa kembali, tekan enter. Nah, di pilihan nomor 3 ini kita dapat mengisikan kardus tadi tersebut. Misal kita isi nama buku 1. Nah, maka ada muncul pesan buku 1 dimasukkan ke dalam kardus. Kita enter, kita coba lihat kembali. Nah, buku 1 telah masuk dalam isi kardus tadi. Kita juga bisa mengeluarkan isi yang terdapat di dalam kardus dengan pilih nomor menu yang keempat. Di sini muncul pesan buku 1 dikeluarkan dari kardus. Dan di pilihan yang kelima ada about program. Di sini isinya merupakan informasi nama yang membuat program ini, lalu ada aturan program, lalu ada sosial media yang membuat program ini. Kita dapat tekan enter untuk kembali ke menu awal. Dan yang terakhir adalah menu pilihan untuk close atau untuk menutup program ini. Kita coba untuk yang nomor 6. Muncul pesan apakah yakin mau keluar. Kita bisa tekan Y untuk keluar atau T untuk tidak. Kita coba tekan Y. Maka muncul terima kasih dan program sudah keluar.